Ya, pemirsa, Iran kembali melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini diklaim menghancurkan drone dan helikopter militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan ini memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, pemirsa, Iran melancarkan serangan ke pangkalan udara dan pusat komando Amerika Serikat di Yordania. Serangan ini dilakukan saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Garda Revolusi Iran merilis video detik-detik saat rudal balistik diluncurkan ke Yordania. Mereka menargetkan pangkalan udara, Angkatan Darat Amerika Serikat dan markas komando pusat di Yordania dengan beberapa rudal balistik. Iran mengklaim serangan sebagai tanggapan atas tindakan agresif Amerika Serikat terhadap anak-anak. Hal ini dituliskan dalam rudal yang diluncurkan ke target-target mereka. Sementara itu, militer Yordania mengumumkan berhasil mencegat 5 rudal balistik yang diluncurkan Iran. Iran melibatkan 3 rudal canggih saat serang pangkalan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rudal canggih yang digunakan diantaranya rudal Emad dan Khaybar Sekhan. Pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal dan drone ke pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan ini melibatkan rudal Emad, Khaybar Sekhan, Zulfaqar, dan Fattah. Selain itu, serangan ini juga dilakukan bersama dengan drone Shahed dalam gelombang ke-26. Konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran, sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Ya, pemirsa, pasukan keamanan Iran menggelar operasi pembersihan teroris di penjuru kota. Mereka menargetkan kelompok teroris Kurdi dan Baloch yang beroperasi di Iran. Pasukan keamanan Iran berhasil menetralkan puluhan teroris dan menangkap 15 orang dalam sebuah operasi besar. Operasi yang digelar di penjuru Iran ini menargetkan anggota kelompok teroris Kurdi dan Baloch. Iran menyatakan akan terus melakukan operasi untuk melawan 2 kelompok teroris ini. Hal ini dilakukan karena keduanya dianggap mengancam keamanan nasional. Ya, pemirsa, pasukan Amerika Serikat juga meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran, termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan 1 keluarga, termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania.
Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan satu keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini, evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan akan dilakukan dengan sangat keras. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shots going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard. 20 anggota pasukan mobilisasi rakyat Irak PMF tewas dalam serangan udara di sejumlah kawasan Irak. Warga pun mengecam pemerintah Irak yang dinilai gagal dalam melindungi negaranya. Para pelayat membawa sejumlah peti jenazah anggota pasukan mobilisasi rakyat Irak PMF yang diselimuti bendera Irak dan Iran. Prosesi pemakaman diiringi dengan nyanyian dan doa. Dalam upacara tersebut, Sheikh Abbas Al-Tulaibawi, Departemen Bimbingan Ideologi PMF, mengecam pemerintah Irak yang dinilai gagal melindungi negaranya. PMF menyebut serangan udara menghantam sejumlah lokasi mereka di Irak, menewaskan 20 anggota dan melukai 32 lainnya. أين التسليح؟ أين حماية أبنائنا؟ أين حماية شعبنا؟ أين حماية سيادة بلدنا؟ فلذات أكبادنا إلى أين تصلون؟ إلى أين تصلون؟ فهذا فقط نستنكر نستنجب هذا العمل الإجرامي الذي طال شبابنا الآمنين المطمئنين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين الحكم؟ Sementara Komando Pusat AS CENTCOM mengatakan pasukan Amerika dan Saudi melakukan serangan presisi terhadap lokasi logistik dan senjata yang diduga digunakan oleh kelompok-kelompok sekutu Iran di Irak Timur. CENTCOM juga menuduh kelompok tersebut berada di bawah arah Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk menyerang pasukan Amerika Serikat dan infrastruktur energi Saudi. Di sisi lain, pemerintah Irak menggelar rapat darurat dengan Dewan Menteri Keamanan Nasional dan menyetujui langkah-langkah untuk memperkuat keamanan serta menjaga kedaulatan negara. Pemerintah juga menegaskan tidak ingin konflik semakin meluas dan berjanji mencegah wilayah Irak digunakan sebagai basis serangan terhadap negara lain. Sebelumnya pemirsa, kondisi di Timur Tengah kembali memanas. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam sejumlah target di Irak. Konflik di Timur Tengah kembali memasuki babak baru. Setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi menghantam markas Brigade ke-30 pasukan mobilisasi populer di Provinsi Nineveh, Irak. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan bangunan yang luluh lantak, kendaraan hancur, serta puing-puing yang menutupi hampir seluruh kawasan serangan. Otoritas pasukan mobilisasi populer Irak menyatakan serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan material di berbagai wilayah. ونستنكر الاعتداء الآثم على زوار سيد شباب أهل الجنة وإلى حشدنا المقدس. طبعا الحشد مؤسسة رسمية وإحنا
Hingga kini, situasi keamanan di Irak masih menjadi sorotan. Di tengah meningkatkan ketegangan regional dan kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth. Kunjungan untuk meningkatkan kerjasama keamanan kedua negara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Menteri Perang Amerika Serikat Pete Hegseth di Blair House di Washington. Pertemuan digelar sehari setelah pembicaraan dengan Presiden Donald Trump. Kantor Netanyahu mengatakan kunjungan Washington-nya bertujuan untuk menjaga keamanan Israel dan memperluas lingkaran perdamaian. Sementara itu pemirsa, para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih di Washington DC mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan menuntut agar ia diadili atas tuduhan kejahatan perang. Para demonstran berbaris di dekat Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, mengibarkan bendera Palestina, meneriakkan slogan-slogan dan memegang plakat yang mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sementara itu polisi dan petugas keamanan menjaga di sekitar Pennsylvania Avenue dan Lafayette Square saat protes berlangsung. Netanyahu melakukan perjalanan ke Washington untuk berdiskusi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Iran dan keamanan regional mendominasi agenda. Today with one clear message. War criminal Benjamin Netanyahu is not welcome in our communities, not in DC, not in Maryland, not Virginia, and not anywhere. Every time he leaves Washington, the bombs fall harder and the aggression expands and more land is stolen and more of our people are murdered. Shame! I'm a Palestinian American. I live in Washington, D.C. We are at the front of the Blair House, which is an official guest house for the White House, protesting the war crime of Bibi Netanyahu. Bibi Netanyahu is indicted by the ICC, the International Court of Justice, for war crimes committed in Palestine. And instead of being prosecuted and going to jail, he's being received in the United States as an official guest of the government. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terkait dengan konflik Gaza. Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tetap akan berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York Zohran Mamdani tegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a plane. I'll come up, yes. You can come, you've come to Washington, so you can go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this. You know, there's just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean... Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024.
Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Militer Israel menyatakan baru menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah di Hadatta, Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dirilis IDF, pasukan dari tim tempur Brigade ke-401 dan unit Yahalom menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah. Tentara bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF juga merilis rekaman ledakan besar di Hadatta yang menurut mereka menunjukkan situs bawah tanah tersebut hancur. IDF mengatakan Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan menyimpan peralatan militer di sana. Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan dan menggambarkannya sebagai bagian dari infrastruktur militer Hizbullah yang merupakan ancaman. Militer Israel juga mengklaim pasukannya telah menemukan gudang senjata milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Gudang senjata diduga milik Hizbullah ditemukan di dalam bangunan-bangunan di Majdal Zone, Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh IDF ini menunjukkan senapan, magazin, granat, bahan peledak, rudal anti-tank, dan peluru mortir. Benda-benda ini ditemukan oleh pasukan cadangan dari Brigade ke-55 yang beroperasi di bawah divisi ke-91. Namun lokasi, isi, dan kepemilikan dari benda-benda ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Pasukan Israel juga terus membombardir Lebanon. Hal ini mengakibatkan hujan debu di sejumlah wilayah Lebanon. Hujan debu menyelimuti kota Dermimas, Lebanon seiring rangkaian serangan yang terus dilakukan pasukan pendudukan Israel. Jalanan dan rumah warga tertutupi debu tebal hingga membuat warga tak berani keluar rumah. Hujan debu setelah pasukan Israel meledakkan ratusan ton peledak yang menargetkan sistem terowongan bawah tanah milik Hizbullah di sekitar Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Pihak Israel menggempur kawasan Beaufort, Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Israel mengklaim infrastruktur bawah tanah tersebut merupakan bagian penting dari rencana Hizbullah untuk menyerang warga Israel di Israel Utara. Selain di Beaufort, Israel juga melancarkan rangkaian serangan di Bukit Ali Al-Tahir Nabatiyeh dan Zautar El-Sharkiyah di Lebanon Selatan. Pihak Hizbullah sendiri tak tinggal diam dan juga melancarkan serangan balasan. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.